para siswa kelas 10 kita belajar kimia. Langsung kita mulai dengan struktur atom ya. Di sekolah sudah sampai ini ya. Suatu atom itu adalah partikel yang sangat kecil. Benda yang sangat kecil, bagian terkecil dari suatu zat. Itulah namanya atom. Meskipun kecil, ilmu pengetahuan orang sekarang sudah maju sehingga bisa diketahui apa bagian-bagian yang menyusun suatu atom, sehingga disebut dengan struktur atom. Suatu atom meskipun kecil itu terdiri dari bagian yang disebut inti atom di tengah. Inti atom ini letaknya di tengah. Kemudian ada bagian ya, diam di tengah dan diam. Kemudian ada bagian yang di luar beredar mengelilingi inti. Itulah elektron. Jadi terdiri dari inti atom dan elektron. Inti atom itu diam di tengah. Kalau elektron itu bergerak mengelilingi inti menurut lintasan-lintasan tertentu, teratur. Jadi kalau kalian samakan ini sehari-hari persis seperti apa? Ada sesuatu yang di tengah, ada yang bergerak melingkar, teratur, mengelilingi. Itulah persis dengan tata surya kita itu. Di tengah ada matahari, matahari itu diam, dan di luarnya beredar planet. Planet Merkurius, Venus, Bumi yang beredar mengelilingi matahari dengan teratur, dengan lintasan yang teratur. Tidak pernah lepas dari lintasannya. Nah, itu kekuasaan Allah ya, yang mengatur sehingga semua perjalanan perputarannya teratur. Nah, dalam inti atom itu terdiri dari proton dan neutron. Di dalam inti atom ada proton dan neutron. Proton yang bertanda plus diberi tanda plus, neutron diberi tanda bulat kosong. Proton dan neutron ya. Terus diam di tengah. Bagian yang proton itu bermuatan listrik positif. Kalau neutron itu netral. Nanti ada sifat karakteristik dari masing-masing partikel ini ya. Nah, partikel berikutnya ialah elektron diberi simbol min bermuatan negatif, beredar mengelilingi inti. Nah, peredarannya itu mengikuti lintasan yang disebut kulit. Kulit ke-1 paling dalam ya, kulit kedua, kulit ketiga. Atau disebut juga dengan kulit jenis K, huruf K besar ya. Kulit L, M, urut abjad, K, L, M, N, dan seterusnya. Jadi kulit K itu nomor 1, kulit L nomor 2, kulit M nomor 3, dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana elektron ini beredar teratur mengelilingi inti. Kita pelajari sifat masing-masing partikel ini. Jadi ada 3 partikel tadi ya. Proton dan neutron di dalam inti, dan elektron beredar mengelilingi inti. Masing-masing mempunyai ciri seperti ini. Proton itu bermuatan positif, bermasa plus 1 satuan yang disebut satuan massa atom, 1 SMA. 1 SMA itu ukuran yang sangat kecil, satuan massa atom yang angkanya kalian ketahui sekitar 1,6 kali 10 pangkat min 11. Nah, itu sangat kecil masanya. Disebut satuan massa atom atau AMU, Atomic Mass Unit. Nah, kemudian muatan listriknya jenis positif, proton itu. Beda dengan elektron. Kalau elektron itu meskipun sama-sama bermassa, masanya 1 SMA, 1 satuan massa atom, tapi tidak bermuatan atau netral. Itu sifat neutron ya. Bagaimana elektron? Elektron bermuatan negatif, tidak bermassa, sangat ringan. Elektron itu sangat ringan, disebut juga gelombang elektromagnetik, sangat ringan sehingga dianggap tidak bermassa. Kenapa dianggap tidak bermassa? Karena massa elektron itu dalam penyelidikan kira-kira 1/1800 kali massa neutron atau proton. Padahal proton neutron sendiri itu sudah sangat kecil. Apalagi kalau 1/1800-nya. Gitu ya. Karena itu dianggap tidak bermassa. Seperti cahaya, itu tidak bermassa. Nah, muatannya negatif. Muatan listrik negatif. Itulah sifat elektron. Gitu ya. Kita ambil contoh. Misalnya contoh atom natrium. Natrium diberi simbol 23 Na ya, disingkat Na. Jadi anak-anak, atom itu diberi simbol singkatan, natrium itu Na, kalium K gitu.
yang berakhiran itu adalah atom jenis logam. Diberi simbol atom natrium itu 2311. Apa artinya? Angka yang di atas yang lebih besar ya, itu menunjukkan massa suatu atom. Menunjukkan nomor massa suatu atom. Padahal yang bermassa tadi apa? Proton dan neutron. Jadi angka 23 itu menunjukkan jumlah proton dan neutron. Menunjukkan massa. Nah, angka 11. 11 itu disebut dengan nomor atom atau nomor pokok atom yang menunjukkan banyaknya muatan. Muatan apa? Yang muatan elektron negatif tentunya dalam suatu atom itu harus netral, nah. Karena itu banyak proton dan elektronnya harus sama. Jadi sekali lagi alasannya kenapa proton dan elektron sama banyak, karena muatan positif dan negatif harus sama, proton dan elektron, sehingga netral. Kalau neutron, biarpun banyak, dia tetap netral, tidak berpengaruh pada muatan. Begitu ya? Nah, maka dalam atom natrium ini sekarang kita ketahui berapa banyaknya proton. Proton dan elektron sama banyak, yaitu 11. Angka di bawah ini ya. Neutronnya berapa? 23 kurang 11. Kenapa? Karena ini kan 23 itu banyak proton tambah neutron. Sedangkan protonnya sama dengan elektron. Jadi angka yang atas dikurangi yang bawah. Itulah banyaknya neutron. Gitu ya.